Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nama saya Ana Triana Maya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tugas 3.1A9 yaitu koneksi antar materi. Yuk check it out. Gimana jawaban dari pertanyaan yang disajikan? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan. Berbagai macam persoalan pembelajaran dapat terjadi pada diri murid dan juga pada guru yang juga merupakan bagian dari masyarakat umum. Seringkali guru dihadapkan pada masalah-masalah di sekolah yang mengandung unsur dilema etika ataupun bujukan moral. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memperkenalkan sistem Among dalam pembelajaran untuk menyampaikan pendidikan terkait dengan pembangunan karakter bagi para muridnya. Integrasi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara menjadi sangat penting dalam konteks sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 3 unsur penting dalam Pratap Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tolodo artinya bahwa seseorang pemimpin atau guru itu haruslah memberikan suri teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Guru harus dapat memberikan contoh teladan dalam mengambil keputusan terhadap murid-murid dan orang-orang di sekitarnya. Ing Madyo Mangun Karsa artinya guru sebagai pemimpin harus bisa bekerja sama dengan orang yang dididiknya yaitu murid. Dengan menerapkan Ing Madyo Mangun Karsa, guru diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus pengganti orang tua murid, sehingga guru mampu mengetahui kebutuhan belajar murid. Salah satu kebutuhan belajar murid adalah keterampilan mengambil keputusan. Karena itu, dengan Ing Madyo Mangun Karsa, guru dapat melakukan coaching terhadap para muridnya dengan mengambil keputusan, termasuk keputusan yang mengandung unsur dilema etika yang dihadapi para murid. Dengan demikian, potensi murid menjadi lebih berkembang sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi dirinya. Tuturi Handayani yaitu memberi kesempatan kepada siswa atau murid untuk tumbuh dan berkembang. Adalah tugas guru untuk memberikan ilmu-ilmu dan bekal-bekal yang akan menambah wawasan dan keterampilan murid. Bagi seorang guru, itu dapat berfungsi sebagai coach ataupun sebagai memberi motivasi atau motivator agar mampu mendorong kinerja murid untuk terus berkembang dan maju. Guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang berpihak kepada murid dalam rangka peningkatan pembelajaran murid. Nilai-nilai dan prinsip diri dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus memiliki nilai-nilai seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai yang pertama yaitu mandiri. Mandiri dalam membuat keputusan yang artinya tidak berada di bawah tekanan kepentingan-kepentingan yang ingin mengarahkan keputusan agar berpihak kepadanya. Nilai yang kedua yaitu reflektif. Reflektif dalam pengambilan keputusan artinya setiap keputusan yang kita ambil telah kita lakukan refleksi balik dampaknya bagi kita, bagi murid, bagi lingkungan sekitar kita. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Artinya keputusan yang kita ambil dari suatu kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, misalnya itu haruslah berdasarkan musyawarah dan mufakat dan tidak diambil semena-mena tanpa mengetahui latar belakangnya ataupun mengetahui faktor-faktor yang terlibat. Nilai yang keempat yaitu inovatif. Dalam pengambilan keputusan inovatif, artinya keputusan yang kita pilih itu setidaknya merupakan opsi trilema yang merupakan keputusan kreatif yang belum dipikirkan sebelumnya, namun justru akan menjadi jalan keluar dari suatu kasus. Nilai yang terakhir yaitu seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan berpihak pada murid, artinya kita sebagai pemimpin pembelajaran itu harus mampu mengambil keputusan yang memprioritaskan kepada peningkatan pembelajaran murid. Keterkaitan coaching dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran yang kerap kali diharuskan mengambil keputusan, kita hendaknya mengumpulkan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam suatu kasus yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang coaching yang sudah kita peroleh sebelumnya dari modul 2
untuk mendapatkan fakta yang relevan. Dalam coaching, kita dapat menggali kemampuan coachee dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong coachee menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga keputusan yang kita ambil akan lebih efektif dan kasus yang awalnya besar bisa menjadi kecil dengan kemampuan kita menerapkan coaching pada orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengelolaan kompetensi sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu ada banyak kasus yang terjadi di sekolah yang membutuhkan penyelesaian dengan mengambil satu keputusan. Tidak jarang keputusan yang diambil berupa tindakan emosional sesaat yang dilakukan tanpa berpikir panjang, namun berakhir dengan penyesalan. Untuk itu, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi sosial emosional atau KSE agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan efisien. Berikut ini adalah kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran dan pengendalian diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat kesadaran sosial, dan yang kelima kemampuan membangun relasi. Pengambilan keputusan dan nilai-nilai yang dianut. Untuk mengambil suatu keputusan, langkah yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Terkadang nilai yang dianut oleh seorang pendidik berasal dari didikan orang tuanya yang merupakan nilai-nilai yang telah diwariskan. Ada 9 pilar karakter yang dirumuskan oleh Indonesian Heritage Foundation yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal untuk masyarakat Indonesia. Antara lain cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta yang kesembilan adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Untuk pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, setidaknya kita dapat mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tersebut yang merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia, sehingga keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien dimanapun kita mengabdikan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran, terlepas dari suku dan adat istiadat yang terdapat pada daerah tempat tinggal kita ataupun adat istiadat yang berasal dari suku kita. Keputusan tepat dan lingkungan kondusif. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena telah melalui 9 langkah pengujian keputusan, sehingga kebermanfaatannya akan lebih terasa dan pastinya berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Keputusan yang diambil tidak akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar karena telah melalui 5 pengujian benar-salah dan telah include ke dalamnya 4 paradigma benar-benar dan telah menerapkan 3 prinsip resolusi. Apalagi pada akhir langkah itu telah melalui tahap refleksi. Pengaruh lingkungan dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saat melaksanakan ataupun melakukan pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika adalah adanya banyak pertimbangan yang harus dipelajari. Tidak semua orang akan menerima keputusan yang kita pilih. Pasti dalam setiap kasus diputuskan ada saja kritikan yang akan muncul, dan setiap keputusan bisa jadi hanya berlaku pada saat itu dan di tempat itu, namun tidak berlaku di tempat lain ataupun di waktu yang lain. Karena pengambilan keputusan sangatlah fleksibel dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan aturan yang ada di daerah tersebut. Dan si pembuat keputusan dan faktor yang terlibat ialah yang tahu dengan pasti situasi apa yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang memerdekakan murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pada akhirnya keputusan yang kita ambil dapat mempengaruhi murid-murid kita. Misalnya keputusan meluluskan murid yang tidak mencapai KKM, keputusan membantu ataupun tidak membantu murid yang melakukan pelanggaran, dan lain-lain. Sebagai seorang guru tentu kita memahami pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap murid kita khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Maka alat ukur yang kita gunakan hendaknya tidak bisa disamakan, melainkan harus disesuaikan dengan bakat dan profil belajar murid. Pengambilan keputusan yang berdampak pada murid haruslah disesuaikan dengan diferensiasi murid
Dan disinilah bentuk dari pengajaran yang memerdekakan murid. Pengaruh hasil keputusan terhadap masa depan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan itu dapat mempengaruhi kehidupan ataupun masa depan murid-muridnya. Karena jika keputusan kita salah, maka kita akan gagal menuntun murid-murid kita menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memahami benar kodrat murid. Kita adalah seorang petani yang menumbuhkan benih dengan ada banyak sekali jenis benih yang tersedia, dan semua benih hanya akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Benih jagung tidak akan berubah menjadi padi, demikian pula sebaliknya. Dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan yang sama pada siswa yang berbeda, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan faktor-faktor lain yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, perlu diterapkan 9 langkah pengujian sebelum pengambilan keputusan. Kesimpulan. Kesimpulan akhir dari modul 3.1 adalah bahwa modul ini merupakan aksi nyata penerapan dari ilmu-ilmu yang sudah kita terima pada modul sebelumnya. Bahwa seorang pemimpin pembelajaran bertujuan sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang memahami dengan benar perbedaan kodrat murid, menumbuhkan karakter murid dengan budaya positif, mengajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melayani murid dengan menerapkan coaching, dan mampu atau memiliki kompetensi sosial emosional dalam melaksanakan tugasnya, serta yang terakhir itu mampu mengambil keputusan yang tepat dan efisien yang berdampak pada peningkatan pembelajaran.